Salam Rimba, kembali lagi di Ruang Rimba Channel bersama saya Vito Erlangga. Semoga kawan Rimba selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Yang Maha Esa. Kami hadir lagi dengan konsep podcast di mana kali ini akan mengisahkan cerita misteri dari kawan Rimba yang bernama Anjas dari Bogor. Sebelum masuk ke cerita, saya ingin mengingatkan bagi yang belum subscribe agar segera subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan update video atau podcast terbaru dari kami. Alkisah Anjas melakukan pendakian Gunung Salak via Cidahu pada Mei 2013. 1 tahun pasca kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Saat itu ia naik bersama 3 temannya yang bernama Adi, Bagus, dan Caca. Setelah melakukan pertemuan beberapa kali, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendakian di bulan Mei. Dengan harapan curah hujan berkurang sehingga jalanan tidak berlumpur dan terhindar dari pacet dan atau lintah Gunung Salak. Dari keempat orang tersebut hanya Adi yang pernah mendaki Gunung Salak sebelumnya. Maka ditunjuklah Adi menjadi pemimpin selama pendakian. Alasan lainnya karena Adi juga memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib atau lebih dikenal dengan indigo. Dia jugalah yang akhirnya menjelaskan semua peristiwa gaib dan keganjilan selama perjalanan mereka. Jauh-jauh hari sebelum pendakian, Adi sudah menjelaskan mengenai kondisi Gunung Salak, baik dari segi kondisi gunung, jalur pendakian, sampai cerita-cerita mistis yang ada di Gunung Salak. Apa yang dilakukan Adi bukan untuk menakut-nakuti teman-temannya, tapi agar mereka selalu siap dan waspada selama pendakian. Mulus enggaknya pendakian itu tergantung kita yang jalanin. Pokoknya, kita harus siap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Begitu kata Adi kepada teman-temannya. Akhirnya tibalah mereka di hari pendakian. Sebelum mendaki, Adi memastikan bahwa semua perlengkapan dan logistik sudah aman. Kemudian ia memimpin doa bersama agar pendakian berjalan lancar dan mereka bisa selamat sampai rumah. Anjas dan Caca berjalan di tengah, sementara Adi memimpin di depan dan Bagus berada di paling belakang. Awal-awal perjalanan berjalan mulus, cuaca pun bagus. Sesekali mereka bercanda dan tertawa. Suasana seketika berubah ketika mereka mulai memasuki hutan Gunung Salak. Di segala penjuru lebat dan pohon-pohon yang besar dan semak belukar, cuaca berubah dengan cepat dari sebelumnya cerah menjadi gelap dan berkabut. Mereka menilai hal itu peristiwa alam yang biasa terjadi ketika berada di gunung. Tapi mereka tidak menyadari bahwa itu merupakan tanda mereka memasuki dimensi lain. Hanya Adi yang merasakannya. Selama perjalanan, Caca beberapa kali tersandung dan terjatuh. Padahal tak ada batu dan akar di tempat ia jatuh. Hal itu membuat kaki Caca kesakitan saat berjalan. Adi merasakan hal yang berbeda sejak mereka melangkahkan kaki masuk ke hutan Gunung Salak. Tapi ia urung menceritakan hal itu kepada temannya. Setelah melewati perjalanan cukup berat, akhirnya mereka sampai di pos shelter 4. Dan keanehan demi keanehan mulai terasa ketika mereka selesai mendirikan tenda. Sekitar maghrib, Anjas dan Caca duduk santai berdua di luar tenda sambil menikmati kopi. Anjas menanyakan kondisi kaki Caca yang beberapa kali terjatuh selama perjalanan. "Kaki kamu gak apa-apa? Udah mendingan kok sekarang. Gak tahu kenapa tadi jatuh-jatuh terus. Aneh aja, padahal gak ada batu atau akar di tempat aku jatuh." "Iya sih aneh.
Aku juga rada merinding nih. Ih, kamu jangan aneh-aneh deh. Caca menabok bahu Anjas yang mencoba menakutinya. Di tengah canda tawa keduanya, tiba-tiba perhatian Anjas teralihkan ke salah satu bayangan di dekat sebuah pohon besar. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan perempuan sedang menari. Saat itu hari sudah mulai gelap, tapi entah kenapa sosok tersebut bisa terlihat sangat jelas di mata Anjas. Sosok itu mengenakan pakaian yang biasa dikenakan penari perempuan zaman dulu. Kebaya hijau transparan dan kain batik menutupi sebagian tubuhnya. Juga terdapat selendang keemasan melingkar di antara tubuhnya. Sesekali selendang diayunkan dengan kedua tangan. Wajahnya pun penuh dengan hiasan kerlap-kerlip. Bibirnya penuh dan bergincu. Di kepalanya terdapat hiasan bunga melati. Sorot matanya tajam dan berkilau. Jantung Anjas berdegup kencang selama beberapa saat dan tak bisa berkata apa-apa. Kedua matanya beradu pandang dengan sosok perempuan itu. Caca langsung menyadarkan Anjas setelah melihat ada hal yang aneh. "Kamu kenapa?" tanya Caca sambil menggoyangkan tubuh Anjas. "Kamu tadi lihat nggak perempuan nari-nari di sana?" kata Anjas sambil menunjuk ke arah pohon besar. "Ah, ngaco kamu. Mana ada perempuan nari-nari di gunung?" Mendengar suara gaduh, Adi dan Bagus keluar dari tenda. "Ada apa, Anjas?" tanya Adi. "Tadi aku lihat perempuan nari-nari di situ," kata Anjas sambil menunjuk pohon besar. Adi pun langsung menuju ke pohon yang dimaksud dan memandangi pohon itu cukup lama. Melihat Adi yang berdiam diri memandangi pohon besar, Bagus langsung menepuk bahu Adi. "Woi, ngapain ngelamun?" Adi langsung sadar dan duduk seketika. "Jadi gini, kita nggak usah lama-lama di luar tenda. Cepetan makan dan beresin semuanya kalau udah selesai. Kalau mau buang air, jangan sendirian ya. Pastiin sampahnya dibawa lagi." Mendengar penjelasan dari Adi, ketiganya nurut tanpa protes. Sebab Adi memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib dan bisa berkomunikasi dengan sosok dari dimensi lain. Jadi, Adi sangat diandalkan dalam perjalanan ini. Selama di dalam tenda, Adi merasakan hal yang berbeda sepanjang malam. Hal itu membuatnya memilih untuk tidak tidur. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Adi sekuat tenaga menahan kantuk, tapi apa daya, Adi pun gagal dan ia pun tertidur. Anehnya, pada saat bersamaan, ia seperti baru saja terbangun dari tidur. Tapi bukan berada di dalam tenda bersama teman-temannya, melainkan di bawah sebuah pohon besar. Di sekelilingnya terhampar padang rumput yang hijau. Dari kejauhan terlihat sebuah gapura tinggi terbuat dari batu. Warnanya nampak kehitaman. Rasa penasaran Adi membuatnya nekat memasuki gapura tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah bangunan besar dan taman yang penuh dengan bunga warna-warni. Terlihat sangat terawat dan baik. Dari kejauhan terdengar suara kuda berlarian dan lama-lama mendekati gapura. Adi melihat dua orang penunggang kuda dengan pakaian yang aneh, seperti pendekar dalam sebuah film laga. Ia bersembunyi di pojokan taman agar tidak terlihat dua penunggang kuda yang kemudian masuk ke dalam. Adi sangat berhati-hati dalam melangkah agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain. Sayang sekali usaha Adi gagal. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menegurnya dari arah belakang. Seketika Adi terkaget dan terjatuh. Ia gemetar dan kemudian mencoba untuk berlari. Akan tetapi upaya Adi sekali lagi gagal.
Semakin Adi berusaha untuk berlari, semakin ia tak berdaya. Adi tidak mengerti betul apa yang dibicarakan oleh wanita itu. Tiba-tiba saja tubuhnya seperti diangkat oleh dua orang. Ternyata mereka adalah penunggang kuda yang tadi ia lihat. Seketika Adi tak sadarkan diri. Bau bunga melati dan dupa yang cukup menyengat membuat Adi terbangun. Ia sangat kaget ketika melihat sekelilingnya. Ia berada di sebuah ruangan yang cukup besar. Terdapat tempat tidur dan beberapa kursi yang berjejer. Lantainya beralaskan permadani dan banyak bunga di atasnya. Cahaya masuk dari jendela yang terbuka lebar. Adi mencoba untuk bangun dan memastikan di mana ia berada. Tapi tidak ada satu orang pun di ruangan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar melalui pintu jendela. Adi sedikit lega setelah berhasil keluar dan berlari menjauh dari bangunan. Ia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Dalam benaknya yang penting adalah bisa kembali ke teman-temannya. Adi memasuki hutan yang cukup gelap karena hari mulai malam. Pandangannya mulai kabur dan sulit berjalan. Tiba-tiba saja ia terperosok ke dalam jurang dan tak sadarkan diri. Adi tersadar dan melihat dirinya sudah berada di dalam ruangan sebelumnya. Seluruh badannya terasa sakit ketika hendak digerakkan. Kali ini terdapat seorang wanita yang duduk di kursi. Tiba-tiba wanita itu bangkit dan mendekati Adi. Penampilannya mirip seperti yang ia lihat di dekat tenda. Hanya kali ini ia benar-benar bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Wanita itu mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa yang cukup asing di telinga Adi. Anehnya, ia memahami maksud dari perkataan si wanita tersebut. Kira-kira seperti ini katanya. Kamu istirahatlah dulu di sini. Setelah itu, kamu bantu teman-temanmu. Seketika Adi mengingat teman-temannya dan merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Ia mencoba bangkit sekuat tenaga dan menjerit keras. Ketika Adi membuka mata, ia sudah berada di dalam tenda. Di sebelahnya, Bagus sedang mencoba menenangkan Adi yang menjerit-jerit. Di, sadar Di. Kamu kenapa, Di? Tanya Bagus sambil menggoyangkan tubuh Adi. Alhamdulillah, ucap Adi bersyukur sudah kembali di dalam tenda. Aku mimpi aneh banget, Gus, kata Adi. Anjas sama Caca mana? Tanya Adi. Tadi Caca bilang mau pulang air. Dari tadi belum balik, tiba-tiba kamu jerit-jerit. Dari tadi mereka belum balik? Tanya Adi mulai khawatir. Ya, sejaman kira-kira, jawab Bagus. Aduh, gawat. Adi langsung bangkit dan keluar tenda. Adi melihat jam tangannya menunjukkan jam 3 pagi. Cuaca sangat dingin dan kabut cukup tebal. Gus, kamu mau ikut apa nunggu di tenda? Tanya Adi. Ikut aja deh, takut sendirian, jawab Bagus. Keduanya kemudian meninggalkan tenda dan mencari Anjas dan Caca. Mereka memilih jalur yang menuju ke arah puncak. Adi berkeyakinan bahwa Anjas dan Caca menuju ke arah sana. Keduanya berjalan berdekatan dan saling mengingatkan kalau ada sesuatu yang menghalangi jalan. Di salah satu sisi jalan juga terdapat jurang yang cukup dalam. Adi teringat di dalam mimpinya di mana ia juga terjatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba ia berjalan pelan dan dari arah lain seperti ada sosok yang muncul dengan cepat. Sosok itu mendorong Bagus dan membuatnya hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Adi dengan sigap memegang tangan Bagus dan menariknya. Bagus terlihat sangat ketakutan dan panik luar biasa. Adi mencoba menenangkannya dan menyarankan agar membaca doa yang dihafal.
Aku takut banget nih. Tadi barusan itu apa? Tanya Bagus. Udah, gak usah takut. Ada aku, Gus. Baca doa aja dalam hati. Adi mencoba menenangkan Bagus. Kita putar balik aja yuk. Kayaknya salah jalan deh, kata Adi sembari ketakutan. Keduanya kembali turun dan mencoba jalur lain. Dalam perjalanan turun, keduanya mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai. Bau apa nih? Tanya Bagus keheranan. Mungkin belerang, Gus, soalnya ini dekat Kawah Ratu, jawab Adi agar Bagus tidak takut. Padahal ia pun merasakan bau yang sama. Tak berselang lama terdengar suara aneh di semak-semak. Adi dan Bagus mendengar suara seperti eraman harimau atau hewan sejenisnya. Wujudnya tak terlihat, tapi suaranya sangat terdengar jelas. Keduanya mempercepat langkah karena khawatir suara tersebut berasal dari harimau atau hewan buas lainnya. Adi dan Bagus kemudian berhenti sejenak untuk istirahat dan mengatur nafas. Keduanya hanya bisa saling tatap dan kehilangan bahan perbincangan. Setelah beberapa menit, keduanya melanjutkan pencarian Anjas dan Caca. Adi menemukan persimpangan jalan dan menerka salah satunya menuju Kawah Ratu. Ia memilih jalur tersebut dengan asumsi Anjas dan Caca menuju ke arah sana. Di, kamu yakin ini jalurnya? Mendingan kita balik ke tenda aja yuk. Barangkali Anjas dan Caca udah di sana. Adi berhenti dan sempat berpikiran yang sama dengan Bagus. Tapi perasaannya justru merasa Anjas dan Caca belum kembali ke tenda. Ia teringat pesan wanita di dalam mimpinya agar menyelamatkan teman-temannya. Kita coba dulu barang 20 menitan ya, Gus. Nanti kalau masih nggak nemu, kita balik ke tenda aja, kata Adi. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Kawah Ratu. Sesekali mereka mencari ke kanan dan ke kiri jalur sambil memanggil nama Anjas dan Caca. Sayangnya, selama pencarian tak pernah ada balasan. Setelah berjalan cukup jauh, Adi melihat cahaya di salah satu sisi jalur. Ia mencoba memastikan cahaya tersebut. Nah, itu mereka, Gus, kata Adi sambil berlari ke arah cahaya yang dimaksud. Keduanya kaget melihat Anjas dan Caca terbaring tak sadarkan diri. Beruntung, lampu senter keduanya masih nyala dan terlihat dari jauh. Aneh, kenapa mereka bisa sampai ke sini ya? Kata Adi. Keduanya memindahkan Anjas dan Caca menuju jalur dan menyandarkannya di batang pohon. Badan Anjas dan Caca sangat dingin, tapi beruntung keduanya masih bernafas. Adi dan Bagus mencoba menyadarkan keduanya dengan menepuk pipi dan menggosok telapak tangan. Setelah beberapa lama, Anjas akhirnya sadarkan diri dan disusul Caca. Keduanya menggigil lemas dan hanya berbisik-bisik. Sorot matanya sayu dan menitikkan air mata. Adi mencoba menenangkan situasi dan mencoba membantu Caca berjalan. Sementara Bagus berusaha untuk membantu Anjas. Kamu udah baikan sekarang? Kalau udah, yuk kita kembali ke tenda. Pelan-pelan aja jalannya. Bentar lagi matahari juga mau terbit. Mereka akhirnya sampai di tenda dan kondisi mulai terang. Anjas dan Caca sudah membaik dan bisa berjalan normal. Bagus menyiapkan makanan dan air hangat. Keempatnya menghabiskan malam yang melelahkan dan menegangkan. Adi memastikan teman-temannya dalam kondisi yang baik. Ia merasa menyesal karena telah melakukan pendakian tersebut. Padahal sejak awal ia merasakan hal yang aneh. Jas, Gus, Cak, aku minta maaf ya. Ini semua gara-gara aku. Jadi perjalanan kita berantakan. Jangan gitu, Di.
Kita semua kan di sini bareng-bareng dan atas kemauan kita sendiri, jadi nggak ada yang salah, kata Anjas yang mulai membaik. Aku yang harusnya minta maaf. Dari kemarin, aku udah jadi beban kalian, kata Caca menimpali kalimat Adi. Semalam aku juga kebelet buang air, jadinya minta tolong Anjas buat nemenin, tapi malah nyasar dan tahu-tahu dibangunin kalian. Udah Ca, jangan ngomong gitu. Yang penting kita kumpul lagi dan selamat semua, kata Anjas. Ya sudah, kayaknya kita nggak bisa lanjut ke puncak, jadi kita turun aja ya. Gimana? Kata Adi yang disusul dengan kesepakatan bersama. Mereka akhirnya pun sepakat untuk turun setelah sarapan dan akhirnya bisa sampai ke lereng gunung dengan selamat. Adi menjelaskan mimpi yang dialaminya selama di tenda dan selama perjalanan mencari Anjas dan Caca. Adi mengatakan bahwa Bagus sempat terjatuh ke dalam jurang akibat sosok pocong yang mendorongnya. Adi juga menyebutkan bahwa bau bangkai yang tercium di jalan berasal dari sosok tersebut. Ia juga melihat sosok harimau mengikuti selama pencarian Anjas dan Caca. Terakhir, banyak sosok wanita yang mengelilingi Anjas dan Caca saat mereka tak sadarkan diri. Beruntung mereka tidak membahayakan Anjas dan Caca. Begitulah kisah yang dialami Anjas dan teman-temannya selama mendaki Gunung Salak. Salah satu gunung yang menyimpan banyak misteri dan terkenal mistis. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali bagi yang belum subscribe agar subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan komen bila suka. Terima kasih banyak kepada kawan yang selalu mendukung serta mensupport channel ini. Bagi kamu yang punya cerita mistis saat mendaki gunung atau pengalaman misteri lainnya, bisa mengirimkannya ke email Ruang Rimba. Oke? Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di cerpen misteri selanjutnya. Salam Rimba.